Halo bosku, selamat datang di review barang. Review barang apa aja yang penting bisa dibeli. Aduh, kali ini saya akan mereview barang berupa kacamata. Kacamata yang bahannya dari TR90 alias menggunakan plastik yang lentur begitu dan bobotnya ringan. Kenapa ini bisa sampai ya 15 gram ke atas karena ini ada stainless steel ya. Saya nggak tahu apakah benar kawat yang dikasih lapisan stainless, tapi saya buka tadi di potongan kawatnya itu sama dengan warna yang ini. Jadi kemungkinan ini stainless stainless bener gitu ya. Jadi bukan kawat dilapisi stainless. Saya nggak tahu ya. Harus dikerok lagi mungkin warnanya agak kuning atau apa saya juga belum nggak berani lah gitu ya. Karena ini kacamata kesayangan juga gitu ya. Kemudian saya suka yang bentuknya oval seperti ini, itu ya cocok sekali lah untuk wajah saya mungkin gitu ya. Itu hanya pandangan sekilas dari saya. Untuk panjenengan sebenarnya ini tergantung apa ya, tergantung selera Anda, ya, pengennya seperti apa. Kenapa saya suka seperti ini, di sini hitam, kemudian di bawah itu agak apa ya, agak ini ya, bening-bening begitu ya. Ini ada teksturnya, karena saya memang agak seneng yang bawahnya ini tidak begitu kelihatan. Jadi eh, yang melihat saya itu kacamata, saya kan pernah dengar dari teman saya itu, Mas kacamatanya mungkin kegedean gitu ya. Nah, kalau pakai yang bening bawah ini, serasa tidak ada yang kegedean, tapi saya ingin sesuai kebutuhan bahwa mata harus tertutup sampai bawah gitu ya, tidak hanya di atas segini doang. Ya. Jadi pengennya begitu sih sebenarnya. Saya juga punya kacamata yang memang cuma yang pendek seperti ini, ya, yang seperti ini doang gitu ya. Banyak yang seneng kalau saya pakai kacamata yang seperti ini. Namun kalau untuk saya itu di bawah ini itu ketika saya melihat agak ke bawah sedikit itu terasa ada ganjalan pandangan gitu ya. Jadi pandangan saya agak sedikit terhalang ketika saya agak melihat ke bawah sedikit gitu. Jadi ada agak ganggu gitu ya. Makanya saya akhirnya memutuskan untuk yang pakai yang seperti ini. Mungkin kalau kotak seperti itu saya juga cari yang mungkin space-nya agak lebar gitu ya. Jadi terlihat di bawah ini tidak begitu terhalang seperti tadi ya. Jadi masih ketika melihat agak ke bawah itu ini posisi berada di atas pipi gitu ya. Makanya saya suka yang seperti ini, itu alasan saya sebenarnya. Nah, eh, saya kemarin juga order lagi yang agak top warna ini agak hijau, kemudian di sini bening juga ya. Cuma untuk gagangnya saya cari yang sama bahannya dengan frame-nya. Jadi gagangnya saya cari yang seperti itu. Nah, kelebihan di gagang untuk kawat seperti ini bisa ditekak-tekuk ya. Kemarin saya coba jas, ini sampai plastik untuk yang ini ya, ketika diluruskan saya copot, kemudian saya tekuk lagi, saya luruskan, saya copot, saya tekuk lagi supaya mendapatkan posisi di telinga pas gitu ya. Sampai ini agak sobek nih ya, gara-gara ketekan terus gitu ya. Nah, sebenarnya ini karet yang bisa dilepas gitu, sebenarnya karet yang bisa dilepas ini. Nah, ya ini kelebihannya kan bisa disesuaikan. Kalau eh, jarak telinga dengan frame yang nempel di nosepadnya ini agak seperti ini ya, maka ini bisa kalian tekuk sesuai dengan jarak yang Anda inginkan. Itu kelebihannya pakai gagang seperti ini. Cuma kalau kalian menggunakan gagang yang bahannya sama dengan frame, ini nggak bisa diapa-apain kecuali kalian mau coba untuk panasin, kemudian kalian tekuk sedikit-sedikit, kemungkinan bisa, tapi saya tidak sarankan seperti itu. Carilah sebelum kalian membeli itu untuk melihat nomor yang ada di dalam gini ya. Nomornya ada di dalam ini. Itu untuk misalnya seperti ini ada 19134. Nah, ini untuk 134 itu panjangnya
ini sampai 134. Jadi seperti itu. Kemudian untuk 57 ini sebenarnya untuk panjangnya ini ya 57. Kemudian untuk ke bawahnya tidak dicantumkan di sini ya, seperti itu. Jadi untuk nosepad-nya, untuk apa itu, untuk penyangga hidungnya, kalian juga harus perhatikan ada yang 19 itu lebih lebar 19 mili, ada yang 19 mili itu hampir 2 senti ya. Kalau saya suka yang 17, yang tergantung hidungnya sih sebenarnya, 17 atau 18. Jadi ketika 19 saya menggunakan yang 19 untuk lebarnya ini ya, itu akhirnya saya menggunakannya agak ke dalam sedikit gitu. Karena apa? Ngeblong dia. Ngeblong hidung kita gitu ya. Kalau terlalu lebar tengahnya ini ya, ngeblong. Jadi harusnya sekian itu sudah manggok gitu. Sekian sudah manggok, tapi harus ngeblong. Jadi agak ngeplek di nyenggol di ini ya, di pelipis, sama bawahnya nyenggol di pipi. Itu enggak enak banget. Jadi harusnya tersangga dengan baik seperti ini, bisa kecil nosepad-nya, jadi bisa apa ya, nggak ada ini ya, tidak terlalu nempel ke apa ini, ke sini ya. Jadi perlu diperhatikan itu seperti itu. Kalau terlalu lebar itu nanti ini bisa nempel di pelipis kita, jadi nggak enak gitu, agak keganggu gitu. Harusnya seperti ini ya. Jadi itu akan mempengaruhi pandangan kalian, terutama yang minus ataupun yang plus gitu ya. Jadi ini jarak seperti ini akan sudah mempengaruhi gitu. Nah, jadi itu untuk review barang kali ini. Untuk kacanya kalian bisa beli dengan mencantumkan pilihan di situ. Biasanya ini yang saya gunakan adalah untuk Blu-ray saja. Jadi kalian harus benar-benar tahu di situ ada keterangannya seperti apa. Kalau Blu-ray itu hanya untuk menangkal cahaya dari HP maupun komputer ya. Kalau fotokromik itu bisa berubah warna. Nah, kalau pengen dua-duanya, cari yang blue chromic. Jadi kedua-duanya itu bisa kalau dipakai di depan komputer, di depan HP itu akan jernih, di dalam ruangan juga jernih, tapi ketika kita di luar ruangan dan terkena matahari langsung, itu bisa berubah. Saya punya yang itu, punya dua sebenarnya ya. Yang satu warnanya hijau, yang satu agak tebal ini untuk frame dan apanya ini, gagang telinganya, gagang ininya ya. Jadi seperti itu. Nah, bagi kalian yang pengen di tempat-tempat yang memang resmi dan lain sebagainya, itu mungkin sebaiknya pakai ini yang kecil gitu ya, jangan terlalu gede. Paling paling gede ya mungkin sekian, itu sudah sangat gede. Tapi kalau pakai yang agak besar itu ya nggak apa-apa sih di resmi, cuma biasanya itu hanya kacamata untuk olahraga gitu ya, untuk action, kacamata action untuk olahraga gitu. Jadi seperti ini. Nah, kalau kalian memang pengen menggunakan kacamata dengan pengunci yang ada di belakang supaya tidak jatuh, cari aja yang gagangnya itu ada, bisa dikunci begitu ya, agak ke bawah begitu. Nah, jadi itu yang bisa saya berikan untuk hari ini. Silahkan tanyakan di kolom komentar seperti apa yang kacamata yang pengen kalian beli gitu ya. Sebelum membeli, Kak ini barangnya bagus nggak gitu ya. Ini untuk dewasa gimana misalnya ya. Ini untuk ukuran saya, silakan bisa perhatikan. Kalau pengen mencari yang lebih besar lagi, mungkin Anda bisa mencari yang ini ukurannya sekitar 140-an. Kalau ini mungkin 136 kalau nggak salah ya. Kemarin saya ukur ini antara frame sini sampai sini itu 136, 137 itu seperti ini. Ya, kalau yang pengen agak lebar lagi sekian misalnya, itu bisa yang 139 atau 140-an gitu ya. Kalian bisa ukur sendiri gitu di sini ya. Untuk keseluruhan frame-nya gitu ya. Atau kalian bisa menotal apa itu angka-angka yang ada. Misalnya ini 57 ditambah 57 berapa, kemudian lebar ini berapa.
lebar untuk hidungnya, untuk jarak hidung ini ditambah misalnya ini 2 mili, 2 mili, 2 mili, 2 mili, atau mungkin bisa aja, oh iya 2 mili, 2 mili, 2 mili kali 4 ditambah panjangnya di sini sedikit ini ya, itu 2 mili, ini 2 mili, kalian akan menemukan keseluruhan. Jadi seperti itu ya. Saya kira ini sudah pas juga sih di apa itu di dewasa. Tapi kalau pengen lebih gede lagi dengan wajah yang agak bulat seperti saya ini juga bisa ya pakai yang lebih gede gitu ya, yang lebih gede. Cuman kan biar ininya lurus ya, biar ininya lurus, cari yang pas. Kalau nanti wajahnya gede tapi ininya jaraknya terlalu sempit, maka dia akan seperti ini nanti agak melengkung seperti ini dan kacanya akan ikut melengkung ke depan. Jadi kacanya nanti akan ikut melengkung ke depan begini. Jadi harusnya bisa melengkung seperti ini lebih bagus, tapi malah justru melengkung ke depan. Jadi nggak enak gitu. Karena sebenarnya itu cari yang memang agak bengkok sedikit gitu ya. Tidak banyak tapi bengkok sedikit. Kalau ini sih menurut saya bengkoknya cuma sedikit banget. Jadi sudah hampir lurus lah ya. Jadi kalau terlalu terlalu ke depan itu nanti pandangan yang samping kanan kiri ini agak terganggu gitu. Kalau kita agak melerok ke sini tertutup dengan frame yang ada di sini, kalau lerok ke sini kita tertutup frame yang ada di sini. Nah, itu kurang oke banget. Nah, demikian yang bisa saya berikan untuk kacamata ini. Silakan kalau pengen beli langsung nanti saya akan cantumkan di deskripsi ya untuk link pembeliannya. Kalian bisa cek di sana. Jangan lupa kalau membeli itu cari yang lebih murah, komennya bagus, ratingnya ya minimal 4,8 lah gitu ya. Komen-komennya juga bagus-bagus semua. Saya kira itu yang saya berikan hari ini. Semoga manfaat di review barang. Jangan lupa beli barangnya. Oke.